Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal untuk tahun ini, tahun 2021, dan menyongsong tahun depan, 2022. Tuhan sudah bersama dengan saya dan saudara sepanjang tahun ini. Begitu indah perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari, jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetap nikmati kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah buat saya dan saudara. Itu sebabnya mari saya mengajak saudara untuk kembali menikmati nutrisi kehidupan. Semakin kita disegarkan, semakin kita dikuatkan oleh Tuhan. Dewasa dalam Tuhan, iman kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membaca kitab Zakaria, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang ia adil. Ia adil, pemerintahannya adil, kekuasaannya itu adil. Tidak hanya berpihak kepada orang yang kaya, tidak berpihak kepada orang yang penguasa, tidak berpihak kepada mereka yang mayoritas. Tetapi dia datang, raja itu datang kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertindas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia membela hak orang-orang yang lemah. Dia berada di sana. Dia mampu memberikan keadilan. Dan itu seharusnya raja yang adil. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia jaya. Terjemahan yang lain mengatakan giving salvation. Dia raja yang sudah diselamatkan. Kita melihat dari sudut pandang pada saat itu Zakaria berfirman ini. Raja yang datang, raja yang sudah diselamatkan. Dia datang dengan membawa keselamatan. Dia menjadi mediator itu. Objek keselamatannya adalah kita semua. Umat Israel. Dia menjadi mediator keselamatan itu. Karena dia sudah diselamatkan. Raja yang sudah diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah raja yang datang kepada saya dan saudara. Berita Natal ini, dia datang untuk membawa keselamatan. Lanjut kita datang kepada, lihat, rajamu datang. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia lemah lembut. Tidak bisa dipisahkan dan itu saling kait mengait antara kerendahan hati. Saudara dikasih oleh Tuhan, gambaran orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati adalah gambaran orang yang miskin, kelompok orang yang perlu bantuan, orang kelompok yang lemah. Dan inilah keadaan Israel pada saat itu. Mereka terbuang. Kondisi mereka sangat lemah. Mereka kondisi sangat memerlukan bantuan. Kemiskinan yang ada dalam kehidupan mereka. Gambaran seperti inilah gambaran orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Kita melihat pada sudut pandang kitab perjanjian lama Zakaria ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari lihat, rajamu datang. Ia lemah lembut. Bagaimana pengharapan umat pada saat itu? Jika datang dalam posisi yang seperti itu, apakah mereka bisa menerima harapan yang bagus? Sementara mereka sendiri perlu ditolong. Tetapi raja itu datang, raja yang seperti lemah lembut seperti itu. Seperti tidak ada harapan. Bagaimana raja kok lemah lembut seperti ini? Datang dalam kondisi seperti ini, mampukah dia membebaskan kami sebagai umat Israel? Yang pada saat itu dalam mengalami pembuangan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud daripada Zakaria ini melihat ke depan bahwa dia datang, dia mewakili sebagai umat yang rendah. Dia solidaritasnya tinggi sekali, yang solidaritas yang positif, saudara ya. Dia mewakili saya dan saudara, dia menemani saya dan saudara, dia ada bersama dengan saya saudara-saudara dalam posisi-posisi seperti ini. Dia ada, dia hadir buat saya dan saudara, dia mendampingi saya dan saudara. Bukankah dia natap, dia datang pada saat-saat yang seperti ini? Orang-orang yang perlu bantuan, orang-orang yang perlu didampingi oleh Tuhan, dia datang pada posisi saat yang tepat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari ayat ini. Jangan hanya kita menerima, kita orang yang lemah, sehingga kita hanya menerima bantuan, hanya kita menerima pendampingan dari Tuhan saja. Tetapi kalau iman kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh, ayat ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa mampukah saya dan saudara untuk bisa mendampingi orang-orang yang memerlukan bantuan, menolong kepada mereka yang memerlukan bantuan. Saudara kita yang sakit, kita besuk. Saudara yang mengalami kedukaan, kita datang untuk menghibur. Bukankah ini yang dimaksudkan oleh Tuhan? Dia datang menghibur, dia datang menolong, dia datang bersama-sama dengan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, terbukti lagi dengan ayat selanjutnya. Ia mengendari seekor keledai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat posisi kita sebagai bangsa Israel, aduh, harapan apa ini? Raja yang datang dengan posisi naik mengendarai keledai. Bukankah harusnya mereka mengendarai seekor kuda atau naik kereta dengan membawa pasukan yang besar yang mampu membebaskan umat dalam pembuangan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini terbukti, dikuatkan dengan ayat selanjutnya, bahwa benar-benar bahwa dia raja, dia datang raja yang lemah lembut, raja yang penuh dengan kerendahan hati, dengan tidak membawa pasukan yang besar, dengan tidak membawa senjata. Dia hanya mengendarai keledai. Walaupun ini keledai, saudara, keledai pun juga adalah tunggangan-tunggangan keluarga raja. Keledai ini juga tinggal di istana, hidup di istana juga, dipelihara di istana juga. Tetapi raja yang datang ini, dia tidak mengendarai kuda ataupun kereta yang akan membebaskan bangsa Israel dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Tetapi lihat, raja yang penuh dengan kelemah lembutan, raja yang penuh dengan kerendahan hati. Dia mengendarai keledai. Saudaraku, inilah raja, tipe raja. Raja saudara dan saya. Dia datang justru lebih rendah dari saya dan saudara. Penginapan-penginapan pun menolak karena penuh. Dan dia datang di atas palungan. Dia datang juga tidak datang kepada Herodes, kepada raja. Dia datang juga tidak datang kepada ahli Farisi, ahli Taurat, pemungut kaya-kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah penuh kerendahan hati, kesederhanaan yang ada. Tidak membawa pasukan dari surga dengan tentara malaikat yang berlipat-lipat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia raja yang lemah lembut, dia raja yang sederhana, dia raja yang rendah hati. Bahkan dengan kerendahan hati yaitu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dia mampu memporak-porandakan kerajaan-kerajaan yang ada. Kita membaca pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Saudara bisa membaca di sana. Kuda-kuda yang lain, saya baca di sini, yang melenyapkan kereta-kereta bukan hanya di Mesir, tetapi juga di sini di Efraim, di Yerusalem dihancurkan. Busur-busur panah dihancurkan. Dia membawa berita damai. Dia membawa berita sukacita. Dia membawa berita keselamatan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah berita Natal buat saya dan saudara. Bukan tentang kemegahan, bukan tentang kemewahan yang ada, tapi berita Natal ini begitu sederhana sekali. Begitu sederhana sekali. Bukankah itu Natal? Bukankah itu suasana Natal pada saat itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dengan berita Natal dari Zakaria pasal yang ke-9 ini. Dari Ia adil, dari Ia jaya, giving salvation, dari Ia lemah lembut, bahkan Ia mengendarai keledai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sepanjang hari ini tetap ingat kepada Tuhan. Dia baik buat saya dan saudara. Ikut sertakan Tuhan dalam setiap perkara saudara. Aktivitas saudara, ikut sertakan Dia dalam kehidupan kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya Immanuel buat saya dan saudara. Haleluya. Amin.